kebijakan yang lahir akan menentukan wajah pembangunan daerah di masa depan, dan setiap bentuk pengawasan yang dilakukan akan menjadi penentu terjaganya amanah publik yang dipercayakan kepada DPRD. Untuk merancang masa depan daerah, inilah bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara dimulai. Terhormat Ketua DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Rauf Muin. Selamat datang Bapak. Dan juga yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Haji Syahrudin M. Nur, SIMSI, dan Bapak Haji Muhammad Yusuf, SHMM. Yang kami hormati para Ketua Komisi dan Ketua Fraksi, beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalan untuk kampus kami Universitas Islam Jakarta, di mana kampus kami merupakan swasta kedua yang ada di DKI, lahir tahun 1951. Jadi 6 tahun setelah merdeka. Jadi DPRD semakin meningkat sehingga mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Ini adalah bentuk komitmen kita. Sebenarnya ini dilaksanakan per 3 bulan ya. Serius mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Demikian, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya akan ada sesi. Di atas rumah ada genteng. Di dalam rumah ada kekasih. Untuk Bapak Ketua yang ganteng, kami ucapkan banyak terima kasih. Roy John Eramos Salamoni kali ini akan memberikan pemaparan atau membuka diskusi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada program-program strategis Presiden dan Wakil Presiden yang akan diposting langsung dalam bentuk kegiatan. Jadi sudah tidak lagi program, langsung kegiatan. Setuju Pak, kalau TDF-nya PPU dikembalikan kepada PPU, Bu Dokter, ini TDF ini bahasanya sebenarnya bahasa PPU, cuma saya agak susah menyebutnya Pak. Ini T ini treasury, ini deposit, ini fund. Bahasa Indonesianya apa itu Pak? Nah itu Pak, saya udah lama di Inggris agak lupa bahasa Indonesia. Jangan memposting dana transfer yang masih perakiraan di APBD 2020. Ampun, tadi saya harap Bapak pantun, Bapak nggak mau. Oh ya, menanam melati di pagi hari, tumbuh subur di tepi kali. Mari belajar dan berinovasi, memberi manfaat untuk institusi. Ada 9 apa tadi itu? Program unggulan pemerintah yang bentuknya sudah merupakan kegiatan ke daerah, dan pasti itu kan konsekuensinya anggaran daerah yang dipakai, ditarik ke pusat, masuk ke daerah sudah berupa kegiatan. Berarti Pak, tapi begitulah hari ini Pak. Saya juga terjadi ini Pak, yang membuat saya tersimpan, misalnya pertambangan masuk, minyak juga masuk, kita urus sendiri, itu otonomi. Nah ini kalau PAD-nya dibatik saja pada pajak retribusi, yang itu pemerintah pusat susah ngurusinya, dikasih ke daerah. Nah terus apa otonomi itu? Ini pelajar.
semua pertanyaan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang temukan sendiri jawaban. Tapi gini, saya ingin sampaikan pada Bapak dan Ibu, ya, sebenarnya dongengnya adalah dongeng global. Saya bilang dongeng karena sampai dengan saat ini tidak terbukti. Tetapi juga kita tidak bisa bilang bahwa dia tidak ada. Selesai Pak, saya dengar. Cuma memang belum dilaporkan. Kalau terjadi pergeseran, kan yang terjadi itu kan angka-angka ini aja. Tidak terjadinya ada penambahan. Disahkan dalam perubahan Iya, nanti disahkan di perubahan. Yang ini 40, yang ini 30. Cuma cara bacanya berbeda. Yang ini disebut paling banyak 30%. Yang ini disebut paling sedikit 40%. Jadi metodenya berbeda. Dokumen perencanaan jangka panjang, dokumen perencanaan jangka menengah itu terkait dengan masa jabatan kepala daerah, dan dokumen perencanaan jangka pendek yang Bapak Ibu lakukan tiap tahun ini. Jadi posisi kita ini sedang merevisi beberapa undang-undang teman-teman asosiasi. Kira-kira efeknya apa nih kalau dia pejabat negara diprotes? Karena kenapa tadi sebelum perubahan APBD itu sudah pergeseran 8 kali Pak penyelenggaraan hubungan. Jadi dia buat ya ada yang namanya ini nih apa ini fokus. Itu aja ketik jadikan judul. Itulah yang kegiatan reses Pak. harus di rekening. Dan sementara masyarakat kami di Penajam itu barang nggak punya nomor rekening. Daerah provinsi menjalankan itu nggak ada nomor rekening. Diskusi hari ini cukup bermanfaat dengan materi yang lain. Menyampaikan banyak hal, curhatan semua apa yang dia pahami, dan saya pikir strategi penyusunan PB 2007 serta mitigasi belanja mandatori